Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT kami. Latar belakang konsep kepemimpinan dalam SDM. Seorang pemimpin adalah seorang yang melakukan hal-hal tertentu dengan benar atau sering disebut sebagai orang yang melakukan hal-hal yang benar. Dalam sebuah organisasi, pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan dan memengaruhi bawahan. Tanpa seorang yang mengatur dan mengarahkan organisasi, dapat dipastikan organisasi dapat mencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misinya. Orang yang positif dan percaya diri, yang memiliki visi dan misi dan nilai moral yang tinggi, dengan kemampuan mengkomunikasikan gagasan serta mampu mendorong dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain dapat disebut sebagai pemimpin agama. Kepemimpinan akan menjadi faktor kunci sukses dalam sebuah organisasi. Konsep motivasi pada industri. Dalam suatu organisasi, motivasi digunakan untuk mendongkrak semangat kerja pegawai agar dapat bekerja lebih giat lagi dengan mencurahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk pencapaian organisasi. Kondisi di mana karyawan merasa terinspirasi untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih keras merupakan indikasi dari peran seorang pemimpin yang mengarahkan karyawannya melalui motivasi. Karyawan dengan tingkat motivasi yang tinggi akan sangat penting jika mencapai kinerja yang selalu tinggi dan selalu berprestasi. Fenomena yang terjadi saat ini. Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, khususnya tantangan dengan menghadapi revolusi industri 4.0 yang memaksa sumber daya manusia dapat memahami operasi pabrik yang cerdas, layanan yang cerdas, dan produk yang inovatif. Meskipun Kota Batam memposisikan diri sebagai kawasan industri dan investasi dengan keunggulan kompetitif dari segi lokasi yang strategis dan tenaga kerja yang murah, akan lebih baik jika masalah kualitas tenaga kerja diangkat sekarang. Realitas yang ada di Kota Batam saat ini, tenaga kerja lokal yang ada masih belum mampu mendukung pengembangan Kota Batam sebagai kawasan industri. Proses pemberdayaan tenaga kerja secara kualitatif dalam hal keterampilan teknik, hubungan manusia atau keterampilan manajemen setidaknya melibatkan pemerintah dan pengusaha atau investor. Profil dan sektor perusahaan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan salah satu yang terbesar di Indonesia. TMMIN merupakan hasil reorganisasi PT Toyota Astra Motor pada tahun 2003. Selama 5 dekade, TMMIN telah berperan penting dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia dan sekarang membuka lapangan kerja bagi industri pendukung tanah air. TMMIN adalah perusahaan yang telah beroperasi selama 50 tahun di Indonesia dan merupakan salah satu basis manufaktur dan ekspor di kawasan Asia Pasifik untuk memproduksi mobil sendiri dan menjaga pengekspor produknya ke luar negeri. Berikut struktur organisasi perusahaannya. Metode pengambilan data. Dalam proses perancangan dan menganalisis terhadap sektor dan perusahaan yang dituju, metode yang digunakan pada laporan ini adalah dengan menggunakan metode analisis data sekunder. Analisis data sekunder merupakan suatu proses menganalisis yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan kegiatan seperti wawancara, survei, observasi, dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Dalam menggunakan metode analisis data sekunder, terdapat langkah-langkah dalam melakukan penelitiannya yaitu 1. Menetapkan sumber informasi atau data. 2. Mengumpulkan data yang sudah dikumpulkan. 3. Menormalisasikan data bila dibutuhkan dan memungkinkan. Sumber data. Sumber data atau informasi yang dikumpulkan dalam proses menganalisis PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah berasal dari website resmi perusahaan yang dimiliki oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan juga berasal dari website-website lainnya yang sekiranya diperlukan dalam membantu proses perancangan dan proses menganalisis terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Teknik analisis data. Dalam melakukan penelitian analisis data sekunder, terdapat 2 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dapat dimulai dengan merumuskan masalah, dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder yang berhubungan. Pendekatan yang kedua adalah dapat dimulai dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian menelaahnya untuk mencermati aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam data tersebut, untuk kemudian dimunculkan rumusan masalah kepada berbagai aspek tersebut. Selanjutnya mengumpulkan data sekunder sebanyak-banyaknya dan menganalisis aspek-aspek yang terdapat pada data tersebut. Pengembangan hipotesis hubungan antara kepemimpinan dan keunggulan organisasi, konteks organisasi, dan menyesuaikan sistem organisasi internal untuk memastikan efektivitasnya. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang mengilhami karyawan untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan sebagai gantinya fokus pada norma, nilai, dan tujuan organisasi untuk berkinerja di luar harapan. Efektivitas kepemimpinan transformasional
dalam memotivasi dan menginspirasi karyawan ditunjukkan oleh banyak studi empiris yang menemukan bahwa kepemimpinan transformasional terkait dengan peningkatan motivasi kerja karyawan. Oleh karena itu, dengan mengandalkan bahwa kepemimpinan transformasional dikaitkan dengan model budaya organisasi, perusahaan dengan budaya keterlibatan percaya bahwa pengambilan keputusan adalah proses kolektif dan harus dilakukan secara partisipasi dengan karyawan untuk meningkatkan kebijaksanaan dan akurasi keputusan dan kemudian implementasi. Analisa peran pemimpin. Seorang pemimpin memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi di dalam perusahaan. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, peran dari seorang sangat penting dalam meningkatkan kerja dalam suatu manajemen organisasi di perusahaan. Penilaian suatu kinerja adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Pengambilan sebuah keputusan juga merupakan salah satu peranan seorang pemimpin untuk menentukan masa depan perusahaan ataupun ketika perusahaan menghadapi suatu rintangan dalam menjalankannya. Analisis VUCA. Untuk mampu bertahan dengan segala kondisi yang terus-menerus berkembang, seorang pemimpin dalam memimpin perusahaannya memerlukan sebuah strategi khusus untuk menghadapi suatu keadaan ataupun suatu kendala. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, pemimpin membutuhkan strategi untuk menghadapi berbagai macam kendala yang dapat terjadi. Yang pertama itu ada volatilitas, di mana terjadi suatu keadaan yang tidak stabil yang muncul secara tiba-tiba, sehingga tidak sempat untuk melakukan persiapan. Contohnya, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, di mana akibatnya tidak terduga. Keadaan ini banyak perusahaan yang harus tutup sementara, bahkan sampai gulung tikar. 2. Ketidakpastian. Setelah pemimpin PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengatasi masalah yang terjadi di awal, perannya masih dibutuhkan dalam mengatasi ketidakpastian yang terjadi. Pemimpin TMMIN harus mencari informasi-informasi untuk menganalisa pasang pasar dan menelaah strategi-strategi yang dilakukan oleh pesaing pasar dalam menghadapi masalah yang sama. Dan yang ketiga, itu ada kompleksitas. Dalam mengatasi masalah yang terjadi, seorang pemimpin harus memikirkan strategi-strategi yang harus dilakukan. Pemimpin PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus terus memikirkan langkah-langkah maupun strategi apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat melewati masa-masa sulit ini dan mengembalikan kerugian akibat turunnya jumlah produksi yang dihasilkan. Yang keempat itu ada ambigu. Dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi ketika suatu situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan terus berubah-ubah, terkadang timbul banyak keraguan ketika ingin memecahkan masalahnya. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, tentunya pemimpin yang memiliki keraguan dalam mengambil keputusan di situasi yang rumit yang dapat mengakibatkan salahnya pengambilan keputusan. Akan tetapi di sini pemimpin dari TMMIN harus jeli dan juga akurat dalam menganalisa situasi yang sedang terjadi sebelum membuat keputusannya nanti. Analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan sendiri berfokus pada pengumpulan segala informasi tentang suatu jenis pekerjaan yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam menganalisis sebuah pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu job description dan job specification. Berikut merupakan job description dan job specification pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Job description. Yang pertama itu ada Board of Director yang bertugas memberikan arahan untuk pengembangan tujuan kebijakan dan rencana aksi. Yang kedua itu ada Officer mengarahkan rencana aksi perusahaan terhadap lingkungan dan memantau perkembangan dan pemantauan rencana tersebut. Yang ketiga, Sekretari mengatasi masalah lingkungan internal dan eksternal dan mengejar kebijakan rencana aksi perusahaan. Mendukung subkomite dengan menyediakan peraturan dan standar lingkungan, berhubungan dengan pemerintah dan pihak eksternal lainnya mengenai isu-isu lingkungan dan kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas kekuatan anggota. Yang keempat ada supervisor, yaitu bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan target perusahaan di setiap subkomite. Yang kelima ada advisor, yaitu membuat rekomendasi untuk kegiatan kelompok yang sejalan dengan tujuan dan target lingkungan Toyota Indonesia. Yang keenam ada koordinator, untuk leadernya. Yang pertama itu memastikan bahwa program penerapan diterapkan dan dikelola dengan benar. Kemudian berkomunikasi dengan TMC TMAP tentang kegiatan kelompok atau aspek teknis. Kemudian mengkoordinasikan departemen-departemen untuk mendukung ketua subkomite kegiatan kelompok dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian melakukan tinjauan berkala terhadap kemajuan kinerja kelompok. Kemudian untuk advisernya itu membuat rekomendasi tentang pelaksanaan kegiatan dan menanggapi perkembangan. Untuk yang sekretari, yang pertama mendukung arahan wakil ketua panitia tentang pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam kegiatan subkomite. Kemudian membantu wakil direktur dalam pengiriman data dan komunikasi dengan sekretaris perusahaan. Kemudian ada metode perencanaan tenaga kerja. Sebelum melakukan perekrutan, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu membuat perencanaan tenaga kerja untuk menjamin kesesuaian antara tenaga kerja dengan pekerjaannya, baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan. Di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, metode perencanaan tenaga kerja yang cocok digunakan adalah metode trend analysis, karena memprediksi kebutuhan untuk merekrut karyawan baru berdasarkan tren jumlah karyawan sebelumnya. Menentukan tren pertumbuhan berdasarkan jumlah teknisi ini yang masih dibutuhkan di masa depan adalah tujuan utama dari perekrutan ini. Berdasarkan angka tren ini, Toyota Motor Manufacturing Indonesia kemudian dapat memperkirakan jumlah karyawan yang akan dipekerjakan untuk kebutuhan bisnis di masa depan. Kemudian ada sumber dan metode rekrutmen. Dalam menentukan sumber dan metode dalam proses perekrutan yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama secara tertutup atau internal dan yang kedua secara terbuka atau eksternal. Berdasarkan kedua jenis tersebut, terdapat banyak sumber dan metode yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dalam proses rekrutmennya secara terbuka atau eksternal, mereka menggunakan metode perekrutan melalui internet yang terdapat seperti di website resmi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kemudian tidak hanya itu saja, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam proses rekrutmen juga menggunakan metode lainnya seperti dari periklanan atau advertising dan juga kampus career center. Kemudian ada proses seleksi dan wawancara. Dalam proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan seperti mulai dari penerimaan pendahuluan, tes-tes yang diperlukan, wawancara, sampai pada tahap akhir yaitu keputusan. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, tahapan-tahapan dalam proses penyeleksiannya yaitu yang pertama ada tes fisik. Tujuan dari tes fisik ini adalah untuk melihat ketahanan dari para pelamar kerja akan suatu pekerjaan yang berat mengingat dengan target yang harus terpenuhi. Pada tes fisik ini terdapat dua tahapan, yaitu tahap pertama, para pelamar kerja akan diminta untuk melakukan push up dan sit up sebanyak mungkin dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pada tahap kedua, apabila pelamar kerja dinyatakan lolos pada tahap pertama, para pelamar kerja akan melakukan tes pada tahap kedua, yaitu berlari dengan jarak dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada tes psikotes. Pada tes psikotes ini, para pelamar kerja akan diberikan soal seperti Kreaplin, matematika dasar, dan gambar penalaran. Yang ketiga ada interview dengan pihak konsultan. Setelah para pekerja lolos pada tes psikotes, selanjutnya para pelamar kerja akan melakukan wawancara dengan pihak konsultan. Kemudian yang keempat ada medical check-up. Tahap ini merupakan salah satu yang terpenting dalam proses penyeleksian. Pada tahap ini, yang akan diperiksa yaitu tes tensi darah, mata, tinggi dan berat badan, cek darah, tes urin, dan ronsen atau sinar X. Kemudian yang kelima ada interview dengan pihak perusahaan. Pada tahap ini tidak jauh berbeda dengan tahap ketiga, yang membedakan hanyalah pihak yang mewawancarainya. Kemudian tahap yang keenam ada fitness test. Pada tes ini akan memakan banyak tenaga. Jenis pemeriksaan kebugaran pada tes ini adalah untuk pemeriksaan daya tahan seperti sit up dan push up sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pemeriksaan otot seperti kekuatan yang menggunakan dengan menggenggamkan tangan kanan dan kiri, kekuatan menarik dengan tangan kanan dan kiri, pinggang dan kaki, dan kekuatan
dengan lurus ke depan atau ke samping dengan menahan. Kemudian ada pemeriksaan fleksibilitas. Kemudian ada daya tahan jantung dan paru-paru dengan berlari bolak-balik semaksimal mungkin. Kemudian metode wawancara yang digunakan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah wawancara kerja standar atau one-on-one, wawancara telepon atau phone interviews, dan wawancara dengan bantuan video atau web, yaitu video or web assistant interviews. Untuk jenis pertanyaannya yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan umum seperti tentang kehidupan sehari-hari, latar belakang, seperti pendidikan dan pengalaman kerja, minat dan bakat, rencana beberapa tahun ke depan, pengetahuan tentang perusahaan, kontribusi yang bisa diberikan kepada perusahaan, dan yang terakhir adalah negosiasi mengenai gaji. Kemudian analisa dan metode training. Dalam melakukan sebuah pelatihan terhadap karyawan, tentunya di setiap perusahaan tidak menggunakan metode yang sama karena bergantung pada program dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN, metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan kerja atau on-the-job training. Lebih tepatnya yang digunakan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah on-the-job developing atau OJD. Program yang dimiliki oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia bernama New Employee Development Program atau NEDP. NEDP dirancang untuk memaksimalkan kemampuan future leader melalui berbagai program dan aktivitas penuh wawasan. Melalui on-the-job development atau OJD, future leader dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab dan peran yang menantang sebagai seorang pemimpin dalam suatu bisnis. Selain itu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga memberikan pelatihan Karakuri. Karakuri ini sendiri adalah sebuah konsep pemindahan dan penanganan material dengan mengandalkan kelembapan, gravitasi, dan pesawat sederhana. Para pelamar kerja akan diberikan pengetahuan dasar mengenai perancangan dan penggunaan alat Karakuri. Pelatihan ini sangat penting dan wajib diikuti oleh semua pelamar kerja karena pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia banyak menggunakan alat Karakuri, baik dari office maupun pabrik. Kemudian ada metode penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangatlah penting untuk suatu organisasi dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya sebuah penilaian kinerja yang dilakukan, suatu organisasi dapat mengetahui sejauh mana suatu SDM dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Metode penilaian kinerja yang diterapkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah dengan menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective atau MBO, dan penilaian kinerja yang terkomputerisasi dan berbasis web atau computerized and web-based performance appraisal. Peraturan kerja karyawan di perusahaan diatur ketenaga kerjaan telah dibuat untuk menegakkan disiplin seorang karyawan agar tidak melanggar norma-norma tertentu selama proses kerja. Aturan ini juga akan memudahkan karyawan untuk mengetahui tanggung jawabnya dalam bekerja. Peraturan-peraturan kerja yang tepat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia didasari oleh undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Adapun peraturan kerja di TMMI yaitu 1. Jam kerja, 2. Pengupahan, 3. Cuti. Penerapan ketiga, keselamatan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan. Adapun ketiga yang diterapkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah pelatihan K3, safety device, dan juga alat pelindung diri APD. Analisa motivating potential score. 1. Keanekaragaman keterampilan. Di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memamerkan keterampilan dan bakat mereka di bidang otomotif dan pekerjaan mereka. 2. Identitas tugas. Di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, perusahaan menginformasikan kepada karyawan tentang apa yang mereka lakukan, visi dan misi perusahaan, serta proses dalam melakukannya.
Ketiga, arti tugas. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menawarkan beberapa bentuk penghargaan kepada karyawan yang rajin bekerja sehingga termotivasi untuk bekerja keras lagi perusahaan. 4. Otonomi. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dapat menerapkan kebebasan ini agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya. 5. Umpan balik. Di PT, karyawan Toyota Motor Manufacturing dapat memberikan umpan balik positif agar mereka tetap termotivasi, dan menerima umpan balik ini dapat menjadi pujian bagi karyawan yang telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Analisa variabel pay program terbagi menjadi 3. Pertama, piece rate. Di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan sistem penggajian piece rate, karyawan di bagian produksi dibayar berdasarkan jumlah mobil yang telah diproduksi, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh TMMIN berdasarkan perjanjian awal dan akan dibayar 1 kali setelahnya. Yang kedua, merit basis pay. TMMIN telah berhasil mengekspor 1,1 juta unit lengkap ke berbagai belahan dunia. Ekspor pertama Toyota Indonesia adalah Kijang, yang diekspor ke Brunei Darussalam dan beberapa negara Asia Pasifik. Kegiatan ekspor Toyota berlangsung signifikasi pada tahun 2004. Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengatakan perusahaan mereka berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam hal neraca perdagangan atau balance antara ekspor dan impor. Selalu kendaraan lengkap, mobil ekspor juga dibuat dalam bentuk komponen yang disebut-sebut terbagi hingga 833.500 unit. Ekspor juga termasuk mesin 1,7 unit serta 68 juta. 3. Bonus. Manajemen Toyota Motor Manufacturing Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja untuk menaikkan gaji karyawan sebesar 4.000 yen atau sekitar 436.000 per bulan. Nilai kenaikan ini lebih rendah dibandingkan karyawan yang meminta kenaikan gaji sebesar 6.000 yen atau 655.000 per bulan. Dengan kenaikan gaji reguler sebesar 7.300 yen, gaji tambahan yang akan diterima karyawan Toyota akan menjadi 11.300 yen, naik rata-rata 3,22%. Selain itu, karyawan juga diberikan gaji 6,8 bulan per tahun. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang kami lakukan terhadap sektor industri motor dan otomotif sebagai objek dengan perusahaan yang dituju adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di era 4.0 ini sangat penting sekali bagi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam memajukan dan mengembangkan perusahaannya untuk menjadi lebih baik, berinovasi, dan agar bisa menguasai persaingan pasar. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga sudah menerapkan mengenai konsep-konsep dalam kepemimpinan, analisa jabatan, perancang kerjaan, perekrut seleksi dan wawancara, pelatihan, penilaian kerjaan, penerapan K3 dengan sangat baik dan sudah sangat inovatif dalam pelaksanaannya. Adapun saran dari kami terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia berdasarkan dari hasil analisis yang kami lakukan adalah kami menyarankan kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk lebih meningkatkan informasi-informasi yang terdapat pada website resmi perusahaan, yang sedikit menyulitkan kami dalam mencari informasi dari data, contohnya struktur organisasi, peraturan perusahaan, dan lainnya yang kami perlukan dalam menganalisis perusahaan. Hal ini disampaikan karena PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu perusahaan otomotif yang besar di Indonesia, dan tentunya banyak orang menjadikan TMMIN untuk dijadikan sebuah objek dalam penelitian.